Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah berita yang cukup menggemparkan dari James Gunn selaku kepala di studios yang satu ini, yang dimana dia mengatakan kalau dia akan resmi untuk mengerjakan Project Wonder Woman versi live action untuk slotnya DC Chapter 1 Gods and Monsters. Oke, akhirnya Wonder Woman resmi digarapkan oleh James Gunn, dan juga sekarang dia lagi menulis skripnya untuk awal-awal DC Chapter 1 Gods and Monsters ini ya. Tapi seperti apakah hasilnya kira-kira? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Semoga aja bagus ya, karena dari dulu udah berepic sebenci-bencinya elemen komedi, dan kita tahu ya udah pernah baca komedi dalam bumi ya. I've killed things from other worlds before. Oke, James Gunn sudah angkat suara by the way di berbagai macam media Twitter, bahkan di Scooper Screen Rant dan juga Dolby Reporter, yang dimana dia mengatakan kalau dia akan resmi untuk mengerjakan naskah film untuk Project Wonder Woman versi live action, yang dimana sepertinya Wonder Woman ini itu juga agak berbeda dari diperankan oleh Gal Gadot di zaman-zamannya Zack Snyder dulu ya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa di DC-nya James Gunn ini tentu aja mengenai cast-nya, bagaimana perannya, dan juga plot ceritanya pasti akan lebih berbeda dari zaman-zamannya Zack Snyder dulu, karena lagi-lagi Wonder Woman versi Gal Gadot di versi zaman-zamannya DCU dulu ya, memang kisahnya juga belum selesai dan juga harusnya akan lanjut kepada sequel ketiganya. Tapi di kalangan James Gunn udah ambil alih DC, maka sepertinya dari projectnya DC-nya Zack Snyder itu udah nggak lanjut, sehingga akhirnya Warner Bros langsung mengangkat James Gunn sebagai kepala untuk DC Studios yang satu ini cuy, dengan cara merombak ulang semua kisahnya, diangkat menjadi sebuah versi komik akurat banget. Oke, jadi seperti itu ya. Makanya pas gua ketika zaman-zamannya Gal Gadot dulu, jujur ya aku suka banget. Karena apa? Film pertama Wonder Woman tahun 2017 itu adalah the best film superhero yang pernah gue lihat. Karena apa? Angle-angle-nya bagus, plotnya oke, bahkan Gal Gadot sebagai aktor utamanya saat itu ya, sebelum di random ya, itu bagus sih. Dimana dalam segi pelafalan dia, acting dia ya cukup oke sebagai perempuan yang polos, perempuan yang manis, dan juga seksi, cantik coy. Wah gila sih. Ya biasa lah ya, cowok lah ya. Tapi kalau gue pribadi mengenai Wonder Woman versinya James Gunn ini, gue mengharapkan bagaimana kostumnya. Karena apa? Lagi-lagi di setiap versi komiknya Wonder Woman itu, di komik New 52, di komik Rebirth, bahkan di komik Pre-Crisis, ya aku tahu ya, semua kostumnya itu juga ada beberapa yang berbeda. Contoh yang paling berbeda itu ada versinya di animasi DC Amu di zaman-zamannya New 52, di JL yang pertama lah ya, yang dimana saat itu Wonder Woman tuh dari kostum yang juga berbeda, nggak buka-bukaan seperti zaman-zamannya komik Pre-Crisis. Jadi ya dalam segi bentuk badan juga ketutupan semua dalam segi bentuk armornya, dan itu adalah kostum yang gua kurang suka sih. Yang gue suka adalah Wonder Woman versi klasik, yang dimana hal itu nggak pernah diperlihatkan di versi modern. Bahkan Gal Gadot itu nggak pernah pakai kostum klasik, itu adalah penggabungan dari kostum modern dan juga kostum klasik loh ya di versi komiknya. Makanya armornya bagus, cuma karena mungkin lebih sopan aja ya. Jadi dalam segi bentuk outfitnya juga nggak kebuka-bukaan seperti zaman-zaman komik dulu seperti itu. Oke. Dan juga kalau yang gue lihat ya mengenai James Gunn ini, sebenarnya dari awal dia membentuk sebuah DC Universe ini, dia udah menciptakan sebuah lore Wonder Woman yang pertama kali muncul di animasinya Creature Commandos di episode pertama, yang dimana kita mendapatkan seorang tokoh villain DC yang bernama Circe, yang dimana di versi komiknya dia merupakan penyihir Amazonian dan juga merupakan musuh besar bagi Wonder Woman di versi komik Pre-Crisisnya. Dan ketika dia bergabung kepada DC James Gunn ini, gua sebagai fans udah berharap banget kalau sepertinya James Gunn ini akan mengerjakan Project Wonder Woman yang akan jauh lebih ke arah film solo, dan juga akan bergabung kepada beberapa tim superhero yang akan dibentuk oleh James Gunn ke film ini. Karena kemarin cuy, kita juga udah mendapatkan sebuah berita kalau James Gunn itu asal dia menciptakan Justice Gang ke film Superman ini adalah sebagai bentuk fondasi awal untuk menciptakan tim Justice League versi dia sendiri cuy. Dan juga mengenai Wonder Woman ini, James Gunn untuk mengkonfirmasi juga bahwa James Gunn akan mempertahankan 3 superhero sebagai pembentuk awal Justice League. Ada Superman,
Batman sama Wonder Woman, The Big Three of DC, yang dimana hal ini dipertahankan oleh James Gunn ke dalam bentuk film DC Studios yang satu ini. Seperti zaman-zamannya di versinya Batman v Superman Dawn of Justice, ketika The Big of Three ini berusaha untuk mengalahkan Doomsday yang dibuatkan oleh Lex Luthor di adegan film di ending tersebut ya. Makanya, well, gue berharap sih mengenai James Gunn ini, dia bisa memberikan sebuah project Wonder Woman dengan jauh lebih oke dan juga jauh lebih ke arah komik akurat. Karena Wonder Woman itu memang dalam segi bentuk kisahnya juga banyak banget kisah-kisah action dan juga penuh dengan dramatis, tapi juga ada bentuk sisi humanoidnya, yang dimana hal itu udah pernah kita dapatkan di zaman-zamannya WW84 tahun 2021. Maka dari itu, gue mengharapkan bahwa James Gunn ini akan mengerjakan project Wonder Woman ini akan jauh lebih gokil dan juga jauh lebih ke arah komik akurat. Dan by the way, siapakah fancast yang cocok untuk memerankan Wonder Woman versi tisu James Gunn yang satu ini? Oke, gue udah mengumpulkan dua aktor ya. Oke, gue udah mengumpulkan dua aktor yang sekiranya mereka cocok untuk memerankan tokoh Wonder Woman versi tisu James Gunn yang satu ini. Yang pertama itu ya, bagiku ya, itu adalah Alexandra Daddario. Nah, kenapa? Lagi-lagi, dia merupakan aktris top tier paling atas dan juga udah pernah bermain ke berbagai macam film-film yang bergenre fantasi. Seperti contoh kayak zaman-zamannya filmnya Percy Jackson 1 dan 2, dan juga di filmnya San Andreas, dan juga berbagai macam film-film aksi sci-fi yang lainnya. Yang dimana si Daddario ini ya, dalam segi bentuk aktingnya bahkan wajahnya itu cantik banget. Udah cantik, aktingnya oke, bahkan proporsi tubuhnya juga oke banget. Tinggal dia bagaimana caranya untuk bentuk badannya menjadi badan yang begitu berotot seperti Wonder Woman versi komik klasiknya aja sih. Dia memiliki peras cantik tapi juga tegas seperti perempuan dewasa pada umumnya, yang dimana hal itu sangat cocok banget dengan Wonder Woman yang kita kenal di versi komiknya terdahulu ya. Oke, satu. Yang kedua adalah Ana de Armas. Oke, kenapa gue bisa pilih dia? Karena dia merupakan sosok aktris yang udah berpengalaman ke dalam bidang fighting dan juga acting secara bersamaan, yang dimana gue tuh habis tonton video trailernya untuk filmnya Ballerina, yang dimana gue belum nonton by the way filmnya ya. Tapi pas gue tonton materi promosinya mengenai si Ballerina yang satu ini, gue akui Ana de Armas sangat cocok banget untuk memerankan tokoh Wonder Woman. Kenapa? Wonder Woman ini adalah sebuah superhero DC yang dimana meski bentuk pergerakannya, kelincahannya, bahkan ketika dia bergerak itu lincah banget dan juga cepet banget. Yang dimana hal itu juga diimbangi juga oleh aktingnya yang begitu memukau dan juga cocok kepada perannya yang diperankan oleh Ana de Armas nanti ya, seperti itu. Maka tadi itu ya gue sebagai fanboy DC pas gue ketika ngeliat mengenai Ana de Armas ya, oke, cocok nih kalian sebagai Wonder Woman di versinya tisu James Gunn. Apalagi James Gunn itu lagi mencari aktor-aktor yang udah punya nama, karena dia percaya bahwa filmnya akan semakin laris dan juga semakin memberikan dampak yang besar kepada para fanboy DC, agar supaya DC ini juga nggak kalah jauh dengan Marvel coy. Oke, jadi ya yang bisa gua katakan adalah mengenai DC ini akan semakin berkembang dan juga akan memberikan sebuah hiburan yang jauh lebih epic untuk tema superhero yang satu ini. Dan juga ya kalau gua lebih stuck ya, itu adalah si Daddario dan juga si Ana de Armas sebagai tokoh utamanya di DC James Gunn mendatang, seperti itu sih. Tapi so far lagi-lagi itu adalah opiniku pribadi. Siapa tahu nih mungkin dari kalian itu memiliki aktor atau aktris yang memiliki peras cantik tapi juga powerful. Monggo terus aja di kolom komentar di bawah, karena aku pengen tahu bagaimanakah opini kalian, bagaimanakah komen kalian mengenai siapakah aktor cocok untuk memerankan tokoh Wonder Woman versi DC James Gunn yang satu ini coy. Oke, so far gue sebagai fanboy DC sangat berharap tinggi mengenai project ini. Bagaimanakah plot kisahnya, bagaimanakah kesinambungannya kepada project DCU James Gunn ke depannya. Apalagi nanti Wonder Woman itu akan menjadi sebuah pilar penting untuk membutuhkan Justice League versi James Gunn ke depannya. Oke, dan pastinya tidak akan kalah jauh dengan versinya Zack Snyder dulu. Oke, wow, makin gokil sih. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji, sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Link yang tunggu siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Link yang udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.